So, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Gurgudu Sino. Saya berasal dari Tembak, Tumpunan Hulu Sintang, Kalimantan Barat. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan double degree saya di salah satu perguruan tinggi di Jerman, guys. Nah, di video ini saya mau sharing ke teman-teman semuanya bagaimana ceritanya saya bisa kuliah, ini tuh segala macam, biaya sendiri. Sebenarnya cerita ini cukup panjang, tapi saya singkat saja, dimulai dari tahun 2013. Pada saat itu saya ditanya, guys, sama paman saya dulu yang kebetulan orang Jerman. Jadi singkat cerita itu dulu dia melakukan ekspedisi di kampung saya dulu itu bersama dengan dua orang temannya yang lain. Itu dulu di Bukit Kelam tahun 1993 kalau nggak salah. Tapi ya sudahlah. Dia dulu kecelakaan, guys. Kemudian dia dirawat sama papa saya, sama almarhum nenek saya. Dari situ bisa menjadi keluarga. Tahun 2013 itu saya ditanya sama dia, kamu mau kuliah ke Jerman nggak, katanya. Wih, Jerman, saya pikir kan, siapa coba yang nggak mau kuliah ke Jerman, coy. Kemudian ya udah, mau dong, siapa yang nggak mau. Sebenarnya saya ini bukan anak yang pintar di kelas, bukan anak yang berprestasi. Saya termasuk anak yang di tengah-tengah lah. Di bawah tengah-tengah, coy. Jadi saya bukan anak yang pintar. Kemudian tahun 2014 saya terbang ke Bandung, saya kursus bahasa Jerman sampai B1 di Bandung. Selesai kursus B1, jadi saya coba daftar di kota München dulu, karena kebetulan paman saya yang ini tinggal di kota München, guys. Jadi pada saat itu nilai UN saya nggak cukup. Jadi kata mereka itu saya harus kuliah dulu selama 2 semester di Indonesia, guys, supaya bisa masuk Stuttgart. Jadi kalau teman-teman nggak tahu, Stuttgart itu sejenis penyetaraan supaya kalian bisa masuk kuliah di Jerman, guys, supaya ijazah kalian bisa dikenali atau diakui di Jerman. Jadi gitu. Kemudian saya kuliah 2 semester, selesai 2 semester saya coba daftar lagi di Stuttgart di München, tapi nggak diterima, guys, karena memang saya dulu ambil D3, guys. Jadi mereka nggak tahu D3 nggak dikenal, nggak masuk BAN PT, Badan Akreditasi Nasional kalau nggak salah saya. Kemudian saya ganti ke jurusan S1 dulu. Saya kuliah di Jogja. Selesai S1 itu ada masalah juga, guys. Jadi pada saat itu tahun 2016 itu saatnya waktunya krisis pengungsi di Jerman kalau nggak salah. Jadi banyak regulasi-regulasi di Jerman dan peraturan-peraturan yang diperketat, guys, untuk orang-orang luar negeri yang mau kuliah, mau kerja di Jerman. Kemudian ditambah lagi kampus saya itu dulu dia dari sekolah tinggi dia berubah ke universitas. Jadi nggak tahu saya kenapa, jadi waktunya itu cukup ribet dulu, guys, situasinya. Jadi saya kuliah lagi selama 2 semester. Jadi S1 saya 4 semester semuanya. Kemudian saya daftar lagi, ternyata bisa. Tapi yang jadi masalahnya pada saat itu saya terlambat daftar di Jerman, guys. Jadi saya bisa daftar di tahun berikutnya, itu tahun 2019 kalau nggak salah, tahun 2020 ya. Kemudian saya nggak dapat LOA, Letter of Acceptance, atau Bestätigung dari universitas bahwa saya diterima. Jadi saya bisa ambil visa kursus ke Jerman, guys. Jadi saya buat visa kursus ke Jerman selama 1 tahun saya tinggal di Jerman buat kursus. Sebenarnya saya kursus itu selama 4 bulan di Jerman sampai C1. Jadi secara keseluruhan itu saya kursus bahasa Jerman itu 10 bulan, guys. Kemudian saya ujian bahasa Jerman sampai C1. Saya daftar di Uniasis dulu, guys. Jadi Uniasis itu kalian nggak perlu ke Stuttgart, makanya kalian bisa langsung masuk universitas gitu, guys. Setelah daftar di Uniasis, nilai pun bagus, saya daftar di salah satu perguruan tinggi di negeri Jerman. Namanya dulu itu Hochschule München. Itu saya dapat Bestätigungnya sekitar Januari kalau nggak salah, guys. Kemudian mereka email saya bilang mereka perlu visa kuliah gitu, guys. Jadi saya tanya apakah bisa saya perpanjang di Jerman atau di München dulu. Mereka bilang nggak bisa, sama kantor imigrasinya gitu dulu.
Waduh, pikir saya. Ya udah, saya daftar, saya booking tiket ke Indonesia dulu. Itu saya berangkatnya awal Maret kalau nggak salah saya, guys. Jadi enggak April nih. Jadi ya pada masalahnya itu, saat itu masalahnya banyak corona, jadi penerbangan semua ditutup, saya nggak bisa pulang dulu, guys. Kemudian waduh, ada aja masalah pas mau kuliah. Saya pikir kan, saya daftar di Ausbildung sambil tunggu keputusan dari pihak imigrasi apakah saya bisa perpanjang visa gini, guys. Di sini, guys. Karena memang pada saat itu visa saya sudah hampir kadaluarsa. Nanti saya dideportasi pula, saya pikir kan. Kemudian setelah itu mereka bilang bisa perpanjang itu selama 6 bulan, mereka bilang. Jadi saya dapat Bestigung, saya pakai itu syaratnya dari universitas saya. Tapi nggak saya ambil masalahnya karena waktunya sudah terbatas karena saya belum dapat visanya dari dulu itu. Jadi nggak bisa ambil yang di Hochschule München. Kemudian saya daftar Ausbildung itu Dual Studium di salah satu, bukan perusahaan sih, itu yang pertamanya saya diterima di Dual Studium di Landhauptstadt München namanya itu. Jadi dinas provinsi Jerman. Saya tes, kemudian berkas-berkas saya diterima, saya lolos, kemudian wawancara. Tapi yang jadi masalahnya itu ketika saya wawancara itu saya groginya minta ampun, guys, bergetar sampai ke tulang-tulang. Jadi setelah 2 atau 3 hari saya dapat email, mereka bilang nggak lulus, nggak diterima katanya. Kemudian wawancara kedua itu di salah satu perusahaan IT terbesar nomor 7 di Jerman. Itu Ausbildung, bukan Dual Studium. Saya diterima di situ. Tapi wawancaranya juga sama, guys. Jadi sama-sama masih grogi kan. Nggak tahu saya mau ngomong apa. Kemudian dapat berita, bukan berita sih. Dapat email 2-3 hari saya nggak diterima gitu, guys. Setelah itu saya daftar di Dual Studium di di IT Bundeswehr namanya, itu dinas militer Jerman. Berkas-berkas saya lolos, kemudian wawancara saya lolos, tes saya lolos, sampai ke tahap wawancara gitu, guys. Jadi sebenarnya ini memang sejenis persiapan saya supaya pertanyaan-pertanyaan dari wawancara ini saya bisa pelajari gitu, guys. Jadi sudah saya duga saya nggak bakalan lolos karena memang grogi juga. Kemudian sekitar 1 bulan kalau nggak salah, guys. Jadi saya beli buku dulu sekitar segini 180 halaman, itu persiapan untuk wawancara. Saya beli buku, kemudian pertanyaannya saya pelajari, semuanya saya pelajari. Ada salah satu perusahaan yang cukup luar biasa dulu, guys, karena memang itu perusahaan keuangan, bergerak di bidang keuangan. Saya daftar di situ, kemudian berkasnya lolos, tesnya pun bagus, wawancara. Jadi sebenarnya nggak ada masalah yang begitu besar, guys, pas saya wawancara dulu itu. Tapi setelah wawancara itu ada tes lagi, itu ada 5 tes. Pertama tes pemrograman, matematika, bahasa Inggris, kemudian jaringan, dan yang satunya itu jenis personalikat atau kepribadian atau psikologis gitulah, guys. Dari 5 tes ini ada 1 tes yang cukup rendah dulu dari saya, itu pemrograman di bidang pseudocode, guys. Jadi di bagian pseudocode-nya. Jadi saya nggak tahu jelasin ini gimana. Sebenarnya saya tahu alurnya, tapi jelasin pakai bahasa Jerman itu cukup susah, guys. Jadi waduh, saya pikir sebenarnya saya sudah cukup lega setelah selesai wawancara dulu itu, karena memang saya persiapkan betul-betul. Itu wawancaranya itu hari Kamis dulu. Kemudian mereka bilang secepatnya nanti kita kabari, katanya gitu. Atau seminggu setelahnya kita kabari, mereka bilang gitu, guys. Kemudian hari Senin saya dapat email, itu saya bukanya jam 1. Mereka bilang mau wawancara lagi, itu jam setengah 2, guys. Mereka wawancara
30 menit saya mandi, saya pakai baju rapi, saya wawancara lagi. Dan untungnya yang hari Jumat, Sabtu, Minggu itu pseudocode saya pelajari guys. Jadi wawancaranya itu tentang pseudocode lagi. Saya pikir dulu. Kemudian wawancara itu sekitar 45 menit lamanya. Ya secepatnya kita kabari, kata mereka gitu guys. Kemudian hari Selasa itu jam 2 siang saya baru selesai mandi kalau nggak salah. Saya dapat telepon. Saya bilang Kruscode Corporation. Terus mereka bilang, halo, kami dari pihak perusahaan ini kami mau memberitahukan bahwa kami telah memilih Anda sebagai perwakilan double degree di perusahaan kami, katanya gitu guys. Untuk kontrak dan segala macam itu menyusul lewat pos, katanya. Ya, saya jawab gitu guys. Saya nggak tahu mau jawab apa dulu kan. Ya, mereka bilang. Kemudian setelah ngomong beberapa menit saya tutup telepon. Saya diam sekitar 2 menit guys. Saya mikir, terima saya guys. Itu saya loncat kasur itu, aduh senang sekali saya bisa diterima dulu. Karena memang itu termasuk susah ya. Jadi yang daftar itu sekitar hampir 200 orang dulu. Yang terima di IT itu 16 orang. Jadi 10 orangnya itu software developer. Kemudian yang 4 orang yaitu sistem integrasi dan 2 orang itu buat double degree guys. Jadi saya sama teman saya double degree. Jadi gitu ceritanya. Nanti di video berikutnya saya bakalan jelasin apa itu double degree atau dual studium di Jerman. Bye bye.